Ganggastini tadi dimasukkan ke dalam sebuah pusaka yaitu Cupu Mairokoco Mas Bayu. Dimasukkan ke dalam cupu Mas Bayu. Dimasukkan ke dalam Cupu Mairokoco. Lalu untuk agar si nantinya para raksasa tadi kehilangan jejaknya si Ganggastini, maka cupu tersebut dilemparkan ke bumi atau ke Mayapada, dilemparkan ke bumi. Namun ternyata para raksasa pun juga jeli, jadi bisa melihat cupu tersebut jatuh ke bumi tersebut, masih tahu. Wilujeng Rai pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Obrolan Budaya Nusantara. Dalam kesempatan ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mari kita kupas bersama-sama apa saja lakon yang ada di dalam epos tersebut. Untuk lebih lengkapnya kita tanyakan ke narasumber kita. Nah, kita berjumpa lagi Mas Gurit. Ya. Setelah kemarin Mas Gurit bercerita tentang pernikahan Manungkoro ya Mas Gurit, Manungkoro dengan Dewi Basutari. Ya. Kali ini Mas Gurit mau bercerita tentang lakon apa lagi Mas Gurit? Oh ya, terima kasih Mas Bayu. Pertama saya akan menyapa teman-teman yang menonton video kita, yang mengikuti video kita dari awal hingga sampai sekarang. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga video yang kita sampaikan atau informasi yang kita sampaikan mampu menambah wawasan tentang kisah atau lakon-lakon apa saja yang ada di dalam epos Ramayana maupun Mahabharata Mas Bayu. Nah, kemarin saya telah menceritakan tentang pernikahan Manungkoro dengan anak dari Prabu Basukesti yaitu Dewi Basutari. Nah, kali ini saya akan menceritakan masih tentang lakon-lakon pernikahan Mas Bayu, yaitu Kistoro Mas Bayu, pernikahan Raden Kistoro Mas Bayu. Nah, Kistoro itu siapa Mas? Kistoro tersebut diceritakan dia adalah seorang anak resi Mas Bayu. Nanti Mas Bayu akan mengetahui kisahnya secara lengkap Mas Bayu. Nah, lakon tersebut saya ambil dari Serat Pustaka Raja Mas Bayu. Nah, lakon Kistoro Rabi tersebut dimulai ketika Bathara Guru di Kayangan Suralaya. Bathara Guru dan Bathara Narada saat itu sedang memikirkan yaitu anak dari Detya Mayangkara yang menjadi raja para raksasa. Namun kerajaannya berada di bawah lautan atau samudra yang bernama Tirtakawekas. Raja tersebut bernama Prabu Kunjara Kresna Mas Bayu. Prabu Kunjara Kresna, dia berwujud seorang raksasa. Nah, dia sang raja tadi meminta kepada para dewa, yaitu seorang dewi yang untuk dijadikan istri yang bernama Dewi Ganggastini. Dewi Ganggastini. Dia raksasa untuk menikahi ingin menikahi seorang Batari atau Dewi ya, karena dia merasa si Prabu Kunjara tersebut masih ada keturunan dari dewa-dewa Mas Bayu. Maka dia berani untuk menikahi seorang bidadari atau Batari Ganggastini tadi. Nah, pada saat itu Bathara Guru tidak suka walaupun dia masih keturunan dewa, karena wujudnya pun si Batari kok rabi oleh raksasa seperti itu. Terus apa yang dilakukan? Bathara Guru tadi itu mengutus anak-anaknya para dewa yang sakti-sakti supaya istilah pacak baris atau bersiap-siap jika nantinya Prabu Kunjara Kresna tadi marah kepada para dewa seperti itu. Bathara yang diutus adalah Bathara Basundara dan Bathara Wahana untuk menjadi senopatinya para dewa untuk nantinya menandingi prajurit-prajurit dari Tirtakawekas para Kunjara Kresna itu tadi. Nah,
Di lain tempat di negara Tirtakawekas tadi, kerajaannya Prabu Kunjoro Kresna tadi, dia dihadap oleh ayahnya yaitu Resi Mayangkara yang juga berwujud raksasa dan Patih Kolotida. Sang raja mengadakan rapat di situ tentang lamarannya yang ditolak oleh para dewa. Datanglah pada situ pamannya yaitu Resi Triwigati. Mendukung niat keponakannya pada saat itu. Resi Triwigati tadi mendukung keponakan untuk menikahi Dewi dari Ganggastini tadi, supaya diakui bahwa nantinya jikalau dia berhasil menikahi Ganggastini, dia akan diakui bahwa dia adalah keturunan seorang dewa juga. Si Triwigati pun juga diakui dan dia ingin mati sempurna seperti itu. Niatnya si Triwigati seperti itu. Nah, sang raja pada saat itu senang mendapat bantuan kan, istilahnya mendapat sokongan atau semangat atau dukungan dari pamannya tadi. Lalu dia mengutus patihnya Kolotida untuk menjadi anak buahnya si Triwigati tadi, menjadi begawan pamannya tadi, menjadi anak buahnya si pamannya tadi untuk istilahnya merangsang atau menyerang Kahyangan untuk agar memuluskan niatnya tersebut menikahi Dewi Badari tadi, Ganggastini tadi. Lah perang akhirnya membawa pasukan menuju Kahyangan Suralaya. Di sana si para dewa sudah bersiap-siap yang dipimpin oleh Bathara Basundara tadi. Perang besar terjadi antara para dewa melawan prajurit raksasa Tirtakawekas, Mas Bayu. Para dewa pada situ kewalahan menandingi prajurit-prajurit dari raksasa tadi. Sampai kewalahan. Sampai kewalahan. Bathara Basundara pun juga kuat sekali. Bathara Basundara dan Siwahono tadi berhasil dipikut oleh raksasa-raksasa Tirtakawekas, berhasil dirantai istilahnya, dipenjara, dibawa turun ke bumi ke kerajaannya Tirtakawekas. Pada situ Bathara Guru bingung karena kok iso Senopati sing dewa wae kalah seperti itu. Lalu dia menemui Bathara Ganggastono, ayahnya Badari Ganggastini, untuk menyelamatkan, mengungsikan anaknya Badari Ganggastini tadi kekayangannya Bathara Kartika. Lalu si Ganggastono segera cepat-cepat membawa anaknya Dewi Ganggastini menuju ke si kayangannya si Bathara Kartika tadi. Bathara Kartika juga menyanggupi untuk membantunya. Lalu si Ganggastini tadi dimasukkan ke dalam sebuah pusaka yaitu Cupu Mairokaca, Mas Bayu. Dimasukkan ke dalam cupu Mas Bayu. Dimasukkan ke dalam Cupu Mairokaca. Lalu untuk agar si nantinya para raksasa tadi kehilangan jejaknya si Ganggastini, maka cupu tersebut dilemparkan ke bumi atau ke Mayapada, dilemparkan ke bumi. Namun ternyata para raksasa pun juga jeli, jadi bisa melihat cupu tersebut jatuh ke bumi tersebut, masih tahu. Nah, di tempat lain di pertapan Andong Dadapan, Resi Sukra dihadap anaknya itu Bambang Kistoro yang bermimpi ketiban rembulan, mimpi kejatuhan bulan seperti itu. Nah, lalu datanglah Punakawan diutus oleh Kamunayasa dari Saptarga untuk membawa Raden Bambang Kistoro tadi yang akan nantinya mendapatkan jodoh. Jadi si Kamunayasa mengutus Punakawan untuk menemui si Resi Sukra untuk membawa si Kistoro, mengatakan bahwa nantinya si Kistoro akan mendapatkan jodoh di tengah hutan. Lalu si Sukra tadi mengizinkan, si Sukra pun percaya kepada Kamunayasa, mengizinkan anaknya si Kistoro tadi dibawa oleh si Punakawan, si Semar Gareng Petruk dan Bagong seperti itulah. Di tengah perjalanan Kistoro bertemu dengan para raksasa Tirtakawekas. Perang terjadi, namun raksasa-raksasa kecil-kecil tadi kalah melawan si Kistoro, Mas Bayu. Nah, pada itu Kistoro juga sakti juga. Kistoro lalu bersemedi, Mas Bayu. Dan tiba-tiba ada cupu Mairokaca tadi jatuh di depan si Kistoro yang sedang bertapa tadi. Nah, pada saat dipegang dan di situ terlihat seorang bidadari. Di dalam cupu tadi terlihat bidadari yaitu Ganggastini tadi. Pada itu meminta bantuan kepada si Kistoro. Nah, sang dewi si Ganggastini tadi istilahnya menjanjikan, bersumpah jika nanti Kistoro bisa membunuh Prabu Kunjoro Karna, nanti si Dewi Ganggastini mau dijadikan istrinya si Kistoro tadi. Nah, lalu cupu lalu dibawa pulang ingin dibawa pulang ke Resi Sukra, pertapannya si Andong Dadapan tadi. Namun ternyata, Mas Bayu, di saat si Kistoro membawa cupu tersebut, dia diikuti oleh
Resi Triwigati tadi. Jadi Triwigati tadi tahu bahwa yang membawa cupu yang berisi Ganggastini tadi adalah Kistoro, ya? si Kistoro tadi. Nah, Masih dikejar itu, Mas. lalu dikejar oleh si Triwigati, ingin istilahnya jaluk cupu tadi. Nah, terjadi peperangan antara si Resi Triwigati melawan si Kistoro tadi. Namun yang menang adalah si Kistoro. Sang Resi dan raksasa tadi kalah, istilahnya ngabar kembali ke pertapan ke negara Tirtokawekas tadi. Nah, di Andong Dadapan, di pertapannya Resi Sukra tadi, Resi Sukra menerima tamunya yaitu Begawan Artoketu. Artoketu meminta kabar keberadaannya si Kistoro, anaknya tadi. Lalu Sukra mengatakan bahwa anaknya itu sedang pergi bersama Punokawan. Nah, pada itulah setelah itu datanglah si Kistoro membawa cupu tadi yang berisi Ganggastini tadi. Cupu Mairokoco tadi yang berisi si Ganggastini tadi. Si Ganggastini akhirnya disuruh keluar dari cupu tadi, Batari Ganggastini pada itu mengaku bahwa dia adalah anaknya Bathara Ganggastono. Lalu dia pada itu menceritakan lelakon opo yang terjadi di Kayangan. Dia memberikan syarat kepada si Kistoro, akhirnya yang mampu membunuh Prabu Kunjoro Kresna, dia akan dijadikan suami. Dan mengatakan bahwa Prabu Kunjoro Kresna itu hanya bisa mati dengan pusaka yang milik Resi Sahutra, yaitu bernama Cundomani. Cundomani dari pertapa Kagayuhan. Jadi Resi Sahutra yang memiliki pusaka Cundomani tadi berasal dari pertapan Kagayuhan. Seperti itu, Mas Bayu. Lalu kedua resi tadi, Sukro dan Artoketu tadi bersiap-siap perang. Namun pada itu mampir dulu ke pertapan Kagayuhan tadi untuk meminjam pusaka bersama Cundomani tadi. Dan ternyata malah itu dikasihkan apa? Dikasihkan oleh si Resi Sahutra. Malah si Resi Sahutra pun ikut berperang juga, Mas Bayu. Ikut membantu. Nah, tadi yang berperang tadi ada 3 resi tadi, Sukra, Artoketu dan si Sahutra tadi berperang melawan para raksasa tadi. Kalau Kistoro itu, Mas. Nah, Kistoro pun juga ikut pada saat itu. Nah, terjadi peperangan antara para resi melawan si para raksasa di pinggir samudra karena Tirtokawekas tadi berada di dalam samudra. Lalu para raksasa pada itu kalah, Mas. Kalah melawan 3 resi tadi, lalu menceburkan diri lagi ke dalam samudra. Nah, para resi yang 3 tadi juga menceburkan diri juga ke dalam samudra tadi, mengejar di mana tempatnya kerajaannya si Kunjoro Kresna tadi. Nah, pada saat itu Kunjoro Kresna itu bertemu dengan Bathari Wanudari ibunya. Bernama Bathari Wanudari yang mengatakan bahwa si ibu tadi bermimpi jelek. Keadaan anaknya yang bernama Kunjoro Kresna tadi. Nah, datanglah ayah dan pamannya Mayangkara tadi, dan si Triwigati tadi mengatakan bahwa si Ganggastini tidak bisa dibawa pulang atau dikukuhi oleh para pandita tadi, dibawa oleh si Kistoro tadi. Nah, si Kistoro tadi, lalu sang raja tadi kan mendengar kabar itu akhirnya marah, Mas. Marah karena dia merasa gagal untuk menikahi si Ganggastini. Akhirnya semuanya yang berada di situ berangkat perang untuk melawan para resi dan si Kistoro tadi. Nah, si Kistoro tadi akhirnya mengeluarkan senjata ampuhnya yang bernama Cundomani tadi, yang dibawanya dari Resi Sahutra. Akhirnya dia bisa membunuh ayahnya, malah si Mayangkara, ayah dari Kunjoro Kresna bernama Mayangkara, dan Resi Triwigati tadi berhasil dibunuh. Namun pada saat itu malah si Kunjoro Kresna istilahnya tidak malah ketakutan melihat ayah dan pamannya mati tadi. Malah mengorbankan ayah dan pamannya tadi, malah dibunuh sendiri. Malah dibunuh oleh Kistoro. Pada saat itu malah dia berlari, Mas Bayu. Setelah melihat keduanya gugur, si Kunjoro Kresna malah berlari, Mas Bayu, meninggalkannya, malah pergi sampai ke tanah Dwarawati. Terus apa yang dilakukan di sana, Mas Grit? Nah, pada saat itu dia pokoknya berlari, istilahnya menyembunyikan diri karena takut dengan si Kistoro, istilahnya cek wedi mati seperti itu. Lalu si Dewi Wanudari ibunya tadi mengaku teluk kepada si para resi tadi dan menunjukkan tempat-tempat para dewa yang di Bondo tadi, di Kunjoro tadi, di penjara. Lalu di para dewa tadi dilepaskan dari penjaranya, lalu dibawa ke Kayangan Suralaya, Mas Bayu, kembali ke Kayangan. Lah Bathara Guru
mendapat tamu para resi dan dewa-dewa yang sudah kembali tadi, dan juga si Gangasthini dan si Kistoro tadi, si Bathara Guru merasa senang. Nah, akhirnya sesuai janjinya tadi, Gangasthini akhirnya bisa menikah dengan si Kistoro, menepati janjinya untuk menikah dengan siapa yang bisa istilahnya mengusir si Prabu Kunjoro Kresna tadi. Lalu si para resi tadi yang membantunya tadi juga mendapat anugerah dari para dewa, seperti itu Mas Bayu. Itu cerita tentang pernikahannya si Kistoro tadi dengan Dewi Gangasthini tadi, anak Bathara Ganggastono tadi, Mas Bayu. Nasib si Kunjoro Kresna itu gimana, Mas? Nah, jadi masih ada episode lagi tentang si Prabu Kunjoro Kresna tadi. Mas, nanti di lain waktu saya akan menceritakan tentang Prabu Kunjoro Kresna itu tadi, Mas Bayu. Ya, terima kasih ya Mas Gudit atas kisahnya tadi. Iya Mas Bayu. Nanti Mas Gudit cerita lagi ya Mas Gudit. Iya, siap Mas Bayu. Kelanjutan kisahnya ini. Iya. Nah, itu tadi bisa cerita dari Mas Gudit tentang pernikahan Bambang Kistoro dengan Dewi Gangasthini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa menambah wawasan. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara.